Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang landasan-landasan bimbingan dan konseling. Nah, bisa kita lihat pada gambar tersebut, itu ada sebuah bangunan yang runtuh. Karena apa? Karena bangunan tersebut tidak memiliki landasan yang kokoh. Begitu pula sama halnya dengan bimbingan dan konseling ini. Jika bimbingan dan konseling ini tidak memiliki landasan yang kuat atau kokoh, maka akan mengakibatkan kehancuran terhadap pelayanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Dan yang menjadi taruhannya adalah individu yang dilayaninya atau klien. Adapun landasan-landasan tersebut yaitu yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis ini merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling secara logis, etis maupun estetis. Nah, pada hakikatnya landasan filosofis ini yaitu mencari jawaban atas pertanyaan apakah manusia itu. Nah, dari berbagai aliran filsafat yang ada, baik dari klasik maupun modern, bahkan filsafat postmodern, itu para penulis barat telah mendeskripsikan tentang hakikat manusia. Salah satunya yaitu manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya. Dengan memahami hakikat manusia tersebut, maka setiap upaya bimbingan dan konseling diharapkan tidak menyimpang dari hakikat tentang manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Nah, sebagai bimbingan dan konseling ada beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor adalah motif dan motivasi, pembawaan dan lingkungan, perkembangan individu, belajar dan kepribadian. Nah, dalam upaya untuk memahami dan mengembangkan perilaku klien tersebut, maka konselor harus dapat memahami dan mengembangkan setiap motif dan motivasi yang melatar belakangi klien tersebut. Selain itu, konselor juga harus dapat mengidentifikasikan aspek-aspek potensi bawaan dan menjadikannya sebagai modal untuk meroleh kesuksesan dan kebahagiaan hidup kliennya. Selanjutnya yaitu ada landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor terhadap dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi dan melingkupi individu berbeda-beda sehingga menyebabkan perbedaan pula dalam proses pembentukan perilaku dan kepribadian individu yang bersangkutan. Apabila perbedaan dalam sosial budaya ini tidak dijembatani, maka tidak mustahil akan timbul konflik internal maupun eksternal yang pada akhirnya dapat menghambat terhadap proses perkembangan pribadi dan perilaku individu yang bersangkutan dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya. Yang terakhir yaitu ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang biasa kita sebut dengan IPTEK. Nah, pada layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Sejalan dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi berbasis komputer, sejak tahun 1980-an, peranan komputer ini telah banyak dikembangkan dalam bimbingan dan konseling. Dengan adanya landasan ilmiah dan teknologi ini, maka peran konselor di dalamnya mencangkup pula sebagai ilmuwan sebagaimana yang dikemukakan oleh McDaniel Prayitno 2003, bahwa konselor adalah seorang ilmuwan. Sebagai ilmuwan, konselor harus mampu mengembangkan pengetahuan dan teori tentang bimbingan dan konseling.
baik berdasarkan hasil pemikiran kritisnya maupun melalui berbagai bentuk kegiatan penelitian.